Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana, NIM 115 018 051. Saya di sini salah satu mahasiswi STIK IJ, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya, kelas Parisi. Video ini saya akan menjelaskan tentang manajemen puskesmas. Untuk manajemen kesehatan masyarakat, untuk pengertian manajemen, yang pertama, kemampuan atau keterampilan memperoleh sesuatu hasil melalui kegiatan dan atau bersama orang lain. Untuk unsur-unsur manajemen ada 4: man, money, material, metode. Untuk pemikiran ilmu administrasi dan manajemen ada 2: administrasi dan manajemen pada dasarnya, pengaturan tentang resources atau input, proses produksi atau transformation of export, dan produk output. Untuk keterampilan manajerial ada 4, yaitu keterampilan konseptual atau conceptual skill. Kedua, keterampilan kemanusiaan atau human skill. Yang ketiga, keterampilan administrasi atau administrasi skill. Yang terakhir, keterampilan teknik atau technical skill. Terus untuk manajemen puskesmas, menurut Kes 2004 dalam buku Dedi Alamsyah 2013, di sini ada 4 poin, yaitu manajemen puskesmas didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematis untuk menghasilkan keluaran puskesmas yang efektif dan efisien. Yang kedua, rangkaian kegiatan sistematis yang dilaksanakan puskesmas, yakni perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban. Yang terakhir, semua fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan secara terkait dan berkesinambungan. Untuk manfaat, yaitu ialah untuk mengarahkan pemimpin dan mengintegrasikan sebagai kegiatan berdaya upaya dengan menitik beratkan kepada suatu tujuan dan memberikan petunjuk, bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan daripada usaha-usaha ke arah pencapaian tujuan. Untuk indikator fungsi puskesmas, pengertian puskesmas. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan. Untuk visinya, tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat 2010, masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat memiliki kemampuan untuk menjangkau Yankes yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk indikator kecamatan sehat, indikator pencapaian ada 4 poin. Yang pertama, lingkungan sehat. Yang kedua, perilaku sehat. Yang ketiga, cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu. Yang terakhir, derajat kesehatan penduduk kecamatan. Untuk misinya yaitu ada 4 poin juga. Yang pertama, menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya. Yang kedua, mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya. Yang ketiga, memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan, dan terjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Yang terakhir,
memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya. Untuk tujuannya mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional, yakni meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas. Untuk fungsi puskesmas ada 3, yaitu pusat pembangunan berwawasan kesehatan, yang kedua pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat, yang terakhir pusat Yankes atau setara STR 1. Terus pusat Yankes STR 1 ada 2 tahap, yaitu Yankesmas atau public goods, yang kedua Yankes perorangan atau private goods. Untuk kedudukan ada tiga poin. Sistem kesehatan nasional. Sistem kesehatan nasional yaitu sebagai sarana pelayanan kesehatan atau perorangan dan masyarakat. Seterata pertama. Yang kedua, sistem kesehatan kabupaten atau kota, yaitu unit pelaksana teknik dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan kabupaten atau kota. Yang terakhir, sistem pemerintah daerah, yaitu unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota yang merupakan unit struktural Pemda kabupaten atau kota. Untuk indikator keberhasilan fungsi puskesmas, yaitu prinsip indikator mutu puskesmas, yaitu indikator mutu UKM. Untuk indikator mutu UKM dipertimbangkan untuk mengadopsi indikator SPM dan keluarga sehat, mempertimbangkan continuum of care, mempertimbangkan akses dan kualitas pelayanan. Selanjutnya indikator mutu UKP, yaitu mempertimbangkan area prioritas pelayanan berdasarkan 3H, 1P atau HING codes, HING volume, HING risk dan problem prone. Terus mempertimbangkan sasaran keselamatan pasien, mempertimbangkan akses dan kualitas pelayanan, mempertimbangkan kepuasan pelanggan. Untuk indikator mutu admin, yaitu mempertimbangkan mutu perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian upaya puskesmas. Terus mempertimbangkan pelaksanaan manajemen mutu puskesmas. Yang terakhir, mempertimbangkan pelaksanaan manajemen patu puskesmas. Untuk indikator keberhasilan puskesmas, ada 2 poin, yaitu keberhasilan suatu program diukur dengan indikator atau petunjuk pengukur perubahan penting untuk manajemen. Yang kedua, contoh program imunisasi atau imunisasi DPT. Ada 1 poin, yaitu indikator dampak insiden penyakit. Untuk insiden penyakit, apakah insiden kasus difteri, pertusis, dan tetanus menurun seperti yang diharapkan. Terus kebanyakan yang didapat, untuk kekebalan yang didapat, apakah bayi yang diimunisasi DPT secara lengkap mempunyai antibodi yang memadai terhadap difteri, pertusis, dan tetanus. Untuk indikator keberhasilan fungsi puskesmas, yang kedua indikator luaran. Indikator luaran ya ada 2 juga, yaitu cakupan akses, cakupan kelengkapan,
Untuk cakupan akses, apakah cakupan imunisasi DPT kurang 1 sudah tinggi? Untuk cakupan kelengkapan, beberapa cakupan imunisasi DPT 3, beberapa DO dari DPT 3, DPT 1. Yang ketiga, indikator proses terjaminnya penyimpanan vaksin. Apakah rantai dingin atau cold chain untuk menyimpan vaksin DPT terjamin dari pabriknya sampai ke tingkat lapangan. Untuk terjangkaunya wilayah kerja, apakah semua desa bisa didatangi secara berkala sebulan sekali atau ada daerah yang terpencil dan hanya didatangi pada musim tertentu saja? Yang keempat, indikator masukan, yaitu ketenagaan. Apakah tenaga yang melakukan imunisasi DPT sudah terampil? Terus untuk vaksin, apakah ada masalah dengan logistik vaksin DPT? Untuk dana, apakah dana operasional pelaksanaan imunisasi DPT mencukupi? Untuk puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, fungsi puskesmas ada yang pertama, pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Ada pusat penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan, itu ada 2 poin. Yang pertama, berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termaksud oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Yang kedua, aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari setiap penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya. Yang kedua, pusat pemberdayaan masyarakat. Di sini ada 2 poin juga. Yang pertama, selalu berupaya agar perorangan, terutama permuka masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha, memiliki kesadaran, kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan, termaksud sumber pembiayaannya, serta ikut menetapkan, menyelenggarakan, dan memantau pelaksanaan program kesehatan. Yang kedua, pemberdayaan perorangan, keluarga, dan masyarakat. Ini diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya masyarakat setempat. Yang ketiga, pusat pelayanan kesehatan strata pertama, yaitu puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk pengertian pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, yaitu adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non-instruktif atau swadaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemauan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan sarana yang ada. Terus baik dari instansi, lintas sektor maupun lembaga masyarakat atau tokoh masyarakat. Itulah penjelasan tentang manajemen puskesmas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.